24 jam hari ini. Kehidupan Syarif, warga Jalan Tembok Baru, Lorong Pedatuan Darat, Kecamatan Seberang Ulu 2 cukup memprihatinkan. Sudah hampir 10 tahun keluarga Syarif tinggal di rumah yang nyaris roboh. Beginilah rumah yang dihuni pasangan Syarif dan Syariah, warga Jalan Tembok Baru, Lorong Pedatuan Darat, Kelurahan 12-13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Rumah yang berada di pemukiman padat ini pun nyaris roboh. Terlihat atap rumah sudah banyak yang bolong sehingga saat hujan deras, Syarif beserta istri dan anak-anaknya harus rela berbasah-basahan. Bahkan tak jarang harus mengungsi karena banjir. Kondisi ini sudah dialami Syarif selama 10 tahun. Cepat-cepat dibenerin rumahnya, cepat-cepat dibedah. Biar apa sih, kalau hujan kan malam-malam juga, kalau hujannya malam tidurnya sehari dulu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi rumah keluarga Syarif. Pihaknya akan berupaya membantu keluarga ini dengan program perbaikan rumah. Kondisi ibu ini sedikit memprihatinkan dari tempat tinggalnya. Maka kita coba tinjau secara spontan pada hari ini bersama Kadin Gerak Api. Mudah-mudahan bisa kita bantu, baik itu melalui program yang ada di Gerak Api Pak Alwannya. Juga kalaupun itu tidak bisa, kita akan koordinasi juga dengan bantuan-bantuan lain, sifatnya menggunakan CSR atau Basnas. Insya Allah bisa secepatnya kita fasilitasi melalui pemerintah kota untuk membantu. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Valpres.com. Pemirsa, keluarga para korban yang jatuh dalam aksi demonstrasi pada saat pemekaran daerah otonomi baru menjadi Kabupaten Musirawas Utara pada 2013 silam sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Padahal harus diakui, darah para korban inilah yang ikut menjadi pengantar hadirnya Kabupaten Muratara saat ini. Merasa terzolimi, itulah yang dirasakan oleh para keluarga korban yang jatuh dalam aksi unjuk rasa pada 29 April 2013 saat pemekaran daerah otonomi baru menjadi Kabupaten Muratara silam. Soalnya, kondisi para keluarga martir Kabupaten Muratara itu kini terkesan terpinggirkan. Seperti yang dirasakan Sukaina, istri dari Padilla, warga Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, yang menghembuskan napas terakhirnya setelah tertembus peluru nyasar oknum aparat pada saat membubarkan aksi demonstrasi. Menurut Sukaina, perhatian pemerintah Kabupaten Muratara kepada keluarganya diakuinya ada hanya saat awal-awal pemekaran saja. Namun setelah itu diakuinya tidak ada lagi. Setiap bulan awak membaca misalnya ada anak lama kan dari anak kan tadi kuliah ini tidak jadi di mana anak lain atau kebun sayur semalam jarang kan nak bantuannya datangnya dah. Senada dengan Sukaina, Bambang Elvira, menantu salah satu martir pemekaran Kabupaten Muratara, mengaku sangat sedih karena jasa sang ayah seperti dilupakan. Dia berharap agar keluarga para martir dapat diperhatikan oleh pemerintah. Iya, sedih yang jelas ya. Tidak ketik setelah pihak-pihak apa datang misalnya. Seolah-olah kita tuh dilupa. Sebenarnya kalau pacar almarhum itu hidup kembali, kan? Minta dia hidup kembali baik, tidak usah lah jadi apa segala macam tuh. Minta dipedulikan, yang jelas saya cak mano anak bini, kan tidak pula uang mesin kalau uang susah. Nak makan be susah, apalagi rumah aku tuh berkebun di Semarang nak makan. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Valpres.com. MGMP Kota Palembang mempersoalkan peraturan menteri terkait perubahan kurikulum pendidikan. Sebab jika selalu diubah, forum guru ini menilai sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Praktisi pendidikan Sumsel yang juga Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Sejarah Kota Palembang, Dr. Suherman SPD MSI menilai perlu adanya pembatasan usia kurikulum di Indonesia. Hal itu penting dalam upaya menghindarkan terjadinya gonjang-ganjing terkait kurikulum. Sebab menurut Suherman, setiap ada pergantian presiden dan menteri, maka selalu kurikulum pendidikan selalu berganti. Padahal dia nilai hal ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Supaya kita tidak terpanjang ganjil,
adanya peraturan menteri atau permen, minimal permen, ada pembatasan usia kurikulum. Mengapa saya berharap pembatasan usia kurikulum? Semenjak kita memakai kurikulum 2004, pergantian presiden, pergantian menteri, pergantian kurikulum, itu image yang sangat berbahaya di Indonesia. Karena kalau kita lihat 2006 kita sudah memakai KTSP, ya. Dari KBK 2004 kita menggunakan KBK, berarti 2 tahun bagaimana kita akan mengevaluasi kurikulum itu. Kalau batas usia kurikulum hanya maksimal 2 tahun, minimal kita bisa mengevaluasi kurikulum itu tingkat SD 6 tahun, tingkat SMP 3 tahun, SMA, SMK 3 tahun. Jika nantinya berganti lagi dengan revisi kurikulum 2020, Suherman menilai perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas para guru, serta para siswa pun harus siap. Kalau kita berganti lagi nanti ke revisi kurikulum 2020, tentunya harus meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada guru dan siswa harus siap. Termasuk stakeholdernya adalah wali murid. Pergantian revisi, pergantian buku yang harus kita katakan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah. Saya berharap silakan jalankan K13 sampai 2023. Saya tidak berharap adanya di zaman Pak Nadiem ini adanya kurikulum 2020 yang dirampingkan dari K13. Saya tidak berharap itu. Jadi kalau memang nanti toh ada perbaikan kurikulum, saya minta itu 2024. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pengusaha arang di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin mengeluhkan menipisnya bahan baku pembuatan arang tempurung. Akibatnya produksi arang saat ini berkurang hingga 75%. Sejumlah pengusaha yang ada di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, beberapa tahun terakhir mengeluhkan sulitnya mendapatkan tempurung kelapa sebagai bahan baku pembuatan arang. Seperti yang diungkapkan Ketua Kelompok Usaha Arang Tempurung dan Kopra, Ati Maliasari Santika, dia mengaku bahan baku arang saat ini sudah sangat berkurang. Hal ini disebabkan pemerintah mengekspor kelapa butir secara besar-besaran ke luar negeri. Akibatnya, biasanya dia mampu memproduksi arang hingga 60 ton per minggu, namun kini hanya mampu memproduksi 20 ton per minggu. Untuk hasil produksi kita ini sebetulnya saat ini memang bahan baku itu sangat kurang, ya. Itu juga sebagai akibat dari terlalu besar-besarannya Indonesia mengekspor kelapa butir ke luar negeri, sehingga batok ada di luar negeri, kelapa ada di luar negeri. Tahun-tahun sebelumnya pada saat itu belum terlalu besar, itu saya bisa 60 ton per minggu. Sekarang kisaran 20 lah, 17 sampai 20. Penurunannya hampir 75% dari biasanya. Oleh sebab itulah, pihaknya juga memproduksi kopra agar mampu menutupi biaya produksi. Sementara itu, Kepala Desa Bunga Karang Zulkarnain SE mengaku perekonomian masyarakat di desa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain bahan baku pembuatan arang menipis, dampak pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh pada penjualan hasil bumi lainnya. Nah, yang jadi masalah kami sekarang karena COVID ini, pemasaran kami yang agak sendat-sendat. Selama ini pemasaran kami ini banyak pembelinya dari luar desa, dari Palembang, kadang dari Jakabaring, dari kabupaten ada pembelinya. Dari luar malahan. Kalau kelapa ini, hasil kelapa tadinya itu banyak truk-truk dari luar pulau provinsi Sumatera Selatan, itu dari Jawa. Nah, mereka ini kadang harganya tinggi, beli bawa truk sendiri,
itu bisa tinggi kalau dulu. Kalau sekarang ini pengaruh itulah tadi, mereka tidak bisa masuk ke Palembang apalagi sampai ke desa. Karena kan banyak yang dilalui masalah protokol kesehatan. Nah, disitulah hambatan kami. Reporter dan juru kamera Trisna Rusli, Palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.